Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan kecerdasan buatan ya. Oke, di minggu lalu teman-teman kan sudah belajar tentang pengolahan citra atau image ya. Nah, di kuliah kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahasa ya atau natural language processing. Nah, apa itu natural language processing ya? Natural Language Processing atau NLP ini merupakan suatu aplikasi atau program dalam bidang artificial intelligence yang dapat mengartikan suatu bahasa menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Nah, bahasa di sini ya bisa berupa tulisan ya maupun lisan ya. Kalau di computer vision itu kan inputannya seperti yang teman-teman tahu ya, itu berupa image ya atau citra. Nah, tapi kalau inputannya itu berupa tulisan ya atau suara, ini kita sebut dengan natural language processing ya. Kayak seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa masalah di NLP ini ya dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada pemrosesan naskah tertulis dan yang kedua ada pemrosesan naskah bahasa lisan ya. Untuk pemrosesan naskah tertulis ini penyelesaiannya bisa dengan menggunakan pengetahuan yaitu diantaranya ada leksikal, sintaks, dan juga semantics. Sedangkan untuk yang bahasa lisan ya atau inputannya ini yang berupa suara ya, ini kita gunakan semua pemrosesan naskah tertulis ya, karena di sini kan kita perlu ubah terlebih dahulu atau convert terlebih dahulu dari si inputan suara tadi menjadi sebuah teks ya atau naskah tertulis ya. Kemudian kita combine dengan pengetahuan tentang fonologi ya. Fonologi ini merupakan cara pengucapan suatu bahasa ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa contoh dari penerapan NLP ya yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, di antaranya ada yang pertama ini chatbot ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya chatbot ini karena aplikasi ini sering digunakan di berbagai all shop juga ya, biasanya ada di e-commerce. Ini merupakan sebuah aplikasi untuk membuat si user seolah-olah melakukan komunikasi ya dengan user lagi, padahal nyatanya yang menjawab itu adalah komputer. Nah, biasanya chatbot ini kan digunakan untuk di bagian pelayanan ya. Salah satunya untuk yang e-commerce itu kan biasanya ada chat otomatis untuk menjawabnya ya. Yang kedua di sini ada translation tools ya, ini berarti untuk menerjemahkan bahasa. Ya, ini juga sama sistemnya dengan menggunakan NLP. Kemudian yang ketiga di sini ada speech recognition technology ya, termasuk salah satunya ini Google Assistant. Ini kan kenapa disebut dengan aplikasi yang menerapkan NLP? Teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa untuk yang speech recognition ini dia inputannya berupa suara ya. Kemudian yang lainnya ada contohnya sentiment analysis dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa masalah yang sering kali dihadapi nih ya ketika dalam pembuatan NLP. Antara lain yang pertama adalah suatu kalimat seringkali tidak lengkap ya. Nah, ini bisa terjadi apabila kalian misalnya mengambil datasetnya itu berdasarkan salah satunya nih ya, crawling dari Twitter ya. Nah, informasi yang diambilnya itu kan bisa jadi
tidak jelas ya, atau tidak lengkap. Karena untuk isi tweet itu kan pastinya beda-beda untuk tiap user ya. Ada yang ketikannya teksnya itu disingkat, ada juga yang tulisannya itu campur-campur antara kapital dan huruf kecil ya. Dan penggunaan bahasanya juga terkadang ada yang campur kan, ada yang pakai bahasa baku, ada juga yang tidak baku ya. Kemudian yang kedua, suatu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian dalam konteks yang berbeda ya. Nah, ini misalkan pada penggunaan kata, contohnya misal kata domino ya. Nah, kata domino di sini itu kan bisa jadi artinya sebuah pizza, atau bisa juga domino ini merupakan kartu untuk permainan. Jadi tergantung bagaimana kalimatnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada program pemroses bahasa alami yang cukup lengkap ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang untuk bahasa itu kan selalu berkembang ya. Kosakatanya selalu banyak, selalu bertambah ya, terlebih untuk bahasa yang tidak baku ya. Bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja ya, tapi dalam bahasa lain pun juga sama. Seperti contohnya nih, misalkan apa ya? Oh iya, kata-kata gaul nih atau kata slang nih dalam bahasa Inggris ya, seperti misalkan kalimat OMG misalkan itu untuk mengatakan oh my god ya, atau mungkin GWS itu untuk menyatakan get well soon ya, atau juga LOL, HBD, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir di sini, bisa terdapat lebih dari satu cara untuk mengungkapkan hal atau maksud yang sama. Nah, ini contohnya seperti tadi ya, yang kata GWS itu ya. Dengan kata GWS ini kan dia sama saja artinya dengan semoga cepat sembuh gitu ya, cuman lebih singkat. Kemudian misal untuk menyatakan perasaan sedang sedih ya, bisa menggunakan dengan simbol titik dua strip kurung tutup misalnya ya. Nah, itu untuk beberapa permasalahan dalam pembuatan NLP ya. Oke, kemudian ini ada tahapan proses untuk NLP. Sini ada 5 langkah. Tahapan yang pertama ada analisis morfologi ya. Nah, pada tahapan ini kita lakukan ya analisa untuk setiap kata dan komponen yang dimiliki tiap kata. Termasuk misalkan token non kata seperti spasi, tanda baca, dan tanda pemisah ya. Contohnya misal di sini ada kata memerlukan ya. Kebetulan di sini tidak ada tanda bacanya, jadi kita tidak perlu pisahkan. Dari kata memerlukan ini kita bisa menguraikannya menjadi 3 nih ya. Yang pertama, dari memerlukan ini nanti muncul kata pertama atau kata dasarnya yaitu perlu ya. Ini kita sebut dengan base atau root ya, ini kata dasar. Kemudian memerlukan di sini imbuhan depannya kita gunakan kata mem kan ya. Di sini mem. Ini kita sebut dengan prefix ya. Prefix itu imbuhan yang di depan ya, kata awalnya. Kemudian di sini juga ada kata akhirnya yaitu kan ya. Sini strip kan. Ini kita sebut dengan suffix ya. Ini berarti imbuhan di akhir atau di kata akhirnya. Ya. Jadi kalau misalkan ada tanda baca, misalkan di sini ada koma, berarti nanti tambahin lagi tanda panah, koma. Nah, kalau untuk tanda baca kita sebutnya dengan punktuasi ya. Selanjutnya yang kedua ada analisis sintak. Nah, di tahapan ini
sederetan kata nanti disusun ke dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan satu kata dengan kata lainnya ya. Nah, untuk analisis sintak ini biasanya dispesifikasikan oleh sebuah grammar ya. Berarti kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia, strukturnya harus ada salah satunya misalnya harus ada subjek, predikat, objek dan sebagainya ya. Oke, kemudian yang ketiga ada analisis semantik ya. Nah, di tahapan ini kita jelaskan ya arti dari kalimatnya ini dalam satu bahasa. Jadi analisis semantik ini nanti saling berhubungan dengan analisis sintaks yang sebelumnya ya. Oke, misalkan di sini kita punya contoh 3 kalimat ya. Kalimat yang pertama, sapi yang Pak Andi terlepas lagi. Kalimat yang kedua, sapi itu membaca novel. Dan kalimat yang ketiga, mata kuliah ini membahas tentang kecerdasan buatan ya. Oke, teman-teman perhatikan untuk kalimat yang pertama, sapi yang Pak Andi terlepas lagi ya. Untuk kalimat ini ketika teman-teman dengar atau ketika teman-teman lihat pasti agak ambigu gitu ya, rancu kan ya, karena sini terdapat kesalahan gramatikal di mana di sini ya di bagian penghubungnya yaitu yang ya, ini tidak cocok ya, harusnya sapinya Pak Andi terlepas lagi, bukan sapi yang Pak Andi terlepas lagi ya. Kemudian untuk kasus kalimat yang kedua ya, sapi itu membaca novel ya. Oke, ini kesalahannya terjadi karena tidak ada kesesuaian semantik ya antara si sapi ini sebagai pelaku dan dengan kata ini ya, membaca ya sebagai perbuatan yang dilakukan oleh sapi ya. Sapi itu kan pada kenyataannya tidak dapat membaca novel ya. Nah, ini berarti salah. Kemudian yang terakhir ini, kalau untuk yang terakhir ini sudah sesuai secara sintaks dan secara semantik ya. Jadi ini merupakan kalimat yang paling tepat ya secara analisis sintaks dan semantik tadi ya. Oke, ini masih tahapan proses juga. Yang keempat ada analisis penyatuan arah atau biasanya disebut dengan analisis konteks ya. Nah, pada tahapan ini arti dari suatu kalimat disesuaikan dengan kalimat lain ya. Karena arti dari suatu kalimat ini biasanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya ya dan kalimat sesudahnya. Seperti contohnya tadi ya yang kata domino. Apakah ini domino pizza atau domino kartu? Nah, ini tergantung dari penggunaan kalimat di awal dan di akhirnya bagaimana ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan kata domino ini merujuknya lebih ke yang mana ya. Oke, ini yang terakhir ada analisis pragmatis ya. Nah, analisis pragmatis ini di tahapan ini struktur yang terbentuk ini nantinya akan menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti sebenarnya ya. Jadi maksudnya di sini menjelaskan bagaimana pernyataan yang ada berhubungan dengan dunia atau dengan kenyataannya ya. Nah, untuk memahami bahasa si agen atau sistemnya ini kita harus bisa mempertimbangkan lebih ya dari hanya sekedar kalimat saja ya. Jadi harus melihat lebih ke dalam konteks kalimatnya ya atau kenyataan yang sebenarnya. Tujuan dari speaker dan listener ini ya bagaimana ya.
Contohnya misal untuk yang tadi kan sapi tadi ya, sapi yang membaca novel. Nah, itu kan secara pragmatis jelas salah ya. Karena memang pada kenyataannya sapi itu tidak bisa membaca novel ya. Oke, selanjutnya di sini ada grammar dan parser ya. Nah, yang pertama ada grammar. Grammar ini suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa ini dibentuk. Nah, grammar ini penting ya kita gunakan di dalam pembuatan NLP ya. Biasanya di grammar ini isinya berupa sintaks yang baku atau benar dari suatu bahasa ya. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia berarti suatu kalimatnya apakah sudah terdiri dari subjek, predikat, objek, atau keterangan? Misalkan susunannya apa ataukah susunannya itu salah ya, tidak seperti itu ya. Jadi harus ditentukan berdasarkan gramarnya. Apakah itu kalimat pasif atau kalimat aktif ya. Ini aturannya kita gunakan di dalam NLP ya. Kemudian ada parser. Nah, kalau untuk parser ini merupakan suatu program yang menghasilkan kalimat atau bahasa yang sesuai dengan grammar tadi ya, yang sudah ditentukan atau diinginkan. Contohnya nih salah satunya misal situs web grammarly.com ya. Nah, di situs web ini kan kita dapat memeriksa apakah suatu kalimat yang dimasukkan ini sudah sesuai dengan grammar atau tidak ya, berdasarkan bahasa Inggris ya untuk grammarnya kalau untuk yang web grammarly.com ini. Oke, kemudian di sini ada beberapa tools dan library yang biasanya digunakan di dalam NLP, di antaranya ada NLTK, Stanford Core NLP, Apache Open NLP, Specie, Allen NLP, Gensim, TextBlob Library, Intel NLP, Architects ya. Nah, untuk beberapa library tadi ya ini bisa kita dapatkan. Contohnya untuk yang NLTK ini di bahasa pemrograman Python ya. Untuk pemrosesannya, untuk toolsnya kita bisa gunakan Google Colab ya. Kemudian kita juga bisa gunakan Python, entah itu Anaconda, Jupyter, Spider ataupun yang di command prompt-nya. Kemudian kita juga bisa gunakan UWK dan juga RapidMiner. Cuman kalau untuk di RapidMiner ini pemrosesan teksnya itu bisa dengan menggunakan salah satunya library Rosette ya. Oke. Nah, ini untuk tugasnya saya minta kalian temukan 5 aplikasi dari Natural Language Processing yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman jelaskan inputannya, jenis inputannya itu suarakah atau tekskah, kemudian fungsi dari aplikasi tersebut untuk apa dan penggunaannya bagaimana ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini segitu saja yang bisa saya sampaikan ya. Minggu depan kita akan bahas lebih detailnya bagaimana penerapan NLP di dalam pemrograman Python ya. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan.